Perkenalkan, nama saya Pandu Perdana Adi Putra, perwakilan dari Kalimantan Timur. Saat ini saya bekerja di Balai Riset dan Standarisasi Industri Samarinda, yaitu UPT dari Badan Litbang di bawah Kementerian Perindustrian. Saat ini saya akan mencoba untuk menjelaskan presentasi saya tentang Makerspace sebagai pengembangan layanan perpustakaan. Perpustakaan sendiri menurut Rangatan itu terdapat 5 hukum layanan perpustakaan, yaitu books are for use, yaitu buku untuk dimanfaatkan, dan juga every reader his or her book, yaitu buku, setiap buku itu terdapat, setiap pembaca itu terdapat bukunya sendiri. Terus juga terdapat buku terdapat pembacanya, dan lanjut lagi adalah hemat waktu untuk pembacanya. Dan di sini saya menekankan pada perpustakaan sebagai organisme yang berkembang yang sesuai dengan beliau ini. Lanjut, ini pertumbuhan perpustakaan yang saya kutip dari internasional webinar yang diadakan oleh Universitas Teknologi Mara Selangor, Malaysia. Paparan ini diberikan oleh Prof. Ida dari UGM. Di sini terbagi menjadi 5, yaitu generasi 1 itu koleksi, generasi kedua itu adalah klien, generasi ketiga adalah experience, yang keempat adalah konektivitas atau connection, dan yang kelima adalah makerspace. Di sini saya coba sedikit jelaskan ya, generasi pertama itu koleksi, ya perpustakaan masih berorientasi kepada koleksi tercetak dan berfokus pada pelayanan, kebijakan, dan peminjaman koleksi. Lanjut lagi, ruangan juga begitu terbatas untuk pemustaka. Lanjutnya juga generasi kedua itu generasi pemustaka yang lebih berorientasi kepada kebutuhan pemustaka dan perilaku pemustaka. Dan di sini juga sudah mulai beranjak ke arah yang sudah otomasi, dari yang tadinya manual sudah mulai otomasi. Lanjutnya lagi di sini juga ruangan sudah cukup memadai untuk pemustaka. Dan masuk generasi ketiga ini generasi yang sedang dan sudah lewat sih sebenarnya. Tapi emang lagi tetap berjalan, itu adanya ruang interaksi sosial dan ruang baca yang penuh ketenangan. Yang biasanya ruang baca ini ruang-ruang yang kita mencari buku-buku referensi yang butuh ketenangan. Dan juga di sini perpustakaan sudah berkembang menjadi ruang interaksi. Dan ini contohnya juga banyak di perpustakaan manapun, baik daerah walaupun di perpustakaan kami sendiri pun. Dan ini juga masuk generasi keempat, generasi yang konektivitas. Jadi ya saat ini sebenarnya koneksi yang kita bisa lewat Zoom, bisa lewat apapun yang serba digital, yang memudahkan dari mana-mana koneksi dalam satu tempat, yaitu terkoneksi dengan ide, komunitas, dan beberapa tempat lainnya. Dan di sini juga terdapat satu ruang berkolaborasi dari berbagai macam latar belakang ilmu. Dan di sini juga, ini maaf ada kesalahan tulis, maksudnya generasi kelima ya generasi Makerspace, yang ini sebenarnya generasi yang bukan sesuatu yang baru untuk perpustakaan, tapi ini dimunculkan kembali, yaitu perpustakaan harus bertransformasi, harus menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang kreatif, orang yang berkreasi untuk menciptakan sesuatu dan untuk belajar bersama. Dan ini contohnya adalah di Cincinnati Library. Dan di sini juga Makerspace sebagai inovasi dan kolaboratif. Di sini juga Makerspace itu sebagai tempat sebuah aktivitas yang meliputi co-working space, hackerspace, dan fabrication laboratory. Jadi Makerspace di sini adalah tempat kita berkumpul. Co-working space itu maksudnya seperti kita berkumpul dari berbagai latar belakang, kita membuat ide, kita menciptakan sesuatu dari ide tersebut dan dikembangkan menjadi sesuatu yang dibutuhkan untuk masyarakat sekitar. Dan juga kalau hackerspace di sini lebih kepada para IT
yang bisa menciptakan sesuatu berkumpul di satu tempat, dan juga fabrication laboratory tadi seperti tadi yang ada di Cincinnati Library, mereka membuat satu inovasi, itu printing 3D yang apa? Yang si perpustakaan menyediakan tempat dan menyediakan peralatan yang dibutuhkan oleh pemustaka. Dan di sini saya juga mengutip dari Priyanto, perpustakaan kini menjadi tempat aktivitas pembelajaran yang inovatif, berteknologi wawasan. Di lain sisi, ruang koleksi perpustakaan dan semakin berkurang dan lebih banyak ruang-ruang untuk berkarya, berkolaborasi, dan adanya konvergensi antara perpustakaan, museum, arsip, dan penerbitan. Dan ini salah satu contoh co-working space yang ada di instansi saya, itu peneliti perekayasa sedang belajar bersama atau sedang ada rembuk urung, jadi bertukar wawasan, bertukar ide untuk menciptakan suatu penelitian dan suatu alat rekayasa yang berguna untuk Kalimantan Timur. Dan buktinya adalah salah satu ini namanya Pak Suharman, beliau sudah menciptakan satu alat namanya alat pembuat kacang goyang yang saat ini sudah mendapatkan HKI, mendapatkan pengakuan dari HKI, dan itu sudah dipakai di salah satu IKM yang ada di Tenggarong, Kukai Kartanegara. Lanjut lagi, ini ada peneliti yang juga dosen. Beliau melakukan bimbingan kepada mahasiswanya di perpustakaan kami. Dan juga mahasiswa PKL yang sedang berinteraksi sesama mahasiswa di waktu senggang untuk merelaksasi. Jadi perpustakaan di sini tidak hanya untuk sekedar kita baca buku, kita hanya masih konotasinya seperti itu, tapi di sini juga kita membuat nyaman untuk bisa ngobrol, untuk bertukar pikiran, dan intinya dengan ruangan yang nyaman kita bisa memberikan sesuatu yang baik untuk mereka. Dan di sini juga saya dan di instansi saya bersama Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan sudah melakukan MOU kerjasama di bidang peningkatan SDM di tahun 2019. Jadi kedepannya antara industri, kami dari bidang industri dengan perpustakaan sebagai penaung, saya sebagai pustakawan di Samarinda nanti akan berkolaborasi untuk bagaimana kedepannya kita bisa membangun industri yang ada di Samarinda dengan literasi, dengan collaboration tadi, dengan co-working space-nya, dengan makerspace-nya, dengan juga salah satunya fabrication laboratory tadi. Di sini juga saya mengutip salah satu penulis dan juga penulis, intinya sih dia, Google bisa memberi kamu 100.000 jawaban, tapi seorang pustakawan bisa memberikan kamu satu jawaban yang paling tepat. Nah, ini salah satu referensi saya, dan terima kasih. Etam bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.